Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sophie Aisyah dengan NIM 23120265 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi di Universitas Pertiwi. Saya di sini akan melakukan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Juningsih. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan membahas salah satu topik pembahasan, yaitu salah satu tantangan penting ekonomi Indonesia, yaitu pengangguran di Indonesia di tahun 2025. Tahukah kalian bahwasannya tingkat pengangguran di Indonesia di tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi di ASEAN? Mari kita bahas mengapa ini bisa terjadi dan apakah dampak-dampaknya bagi negara. Kita bisa melihat berita dari website ekonomibisnis.com mengenai tingkat pengangguran terbuka atau bisa kita sebut TPT. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka Indonesia tercatat sebesar 4,76% dengan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang. Bisa kita lihat grafik dari Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat BPS ini. Pada bulan Februari 2025, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia tercatat sebesar 4,76%, mengalami penurunan sebesar 0,06% dibandingkan bulan Februari 2024. Meskipun terdapat penurunan ini, perbedaan TPT antara laki-laki dan perempuan serta antara wilayah perkotaan maupun perdesaan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Selain itu, grafis mengenai penduduk bekerja menurut jam kerja menunjukkan bahwa 6,19% pekerja adalah pekerja penuh yang bekerja dari lebih 36 jam per minggu, mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, 33,81% pekerja masih tercatat sebagai pekerja tidak penuh dengan pekerja antara 1 hingga 34 jam per minggu. Meski ada perbaikan ketidakseimbangan, ini mencerminkan tantangan dalam distribusi tenaga kerja yang optimal dan menunjukkan pentingnya perbaikan dalam kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan pasar kerja Indonesia ke depannya. Ada juga penyebab kenapa pengangguran meningkat. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan industri. Yang kedua, ekonomi melambat, hanya tumbuh dengan 4,7%. Yang ketiga, dampak global dan ketegangan perdagangan internasional. Sayangnya, tahun sekarang banyak lulusan yang belum siap kerja karena kurangnya keterampilan teknis. Di sisi lain, dunia usaha juga tertekan karena pertumbuhan ekonomi melambat. Dan untuk merespon pemerintah, yaitu pemerintah menargetkan TPT turun ke 4,5%, tetapi
Lembaga seperti Indef menilai hal ini sulit dicapai tanpa pertumbuhan industri yang kuat. Dan kesimpulan dari topik pembahasan ini adalah pengangguran di Indonesia di tahun 2025 adalah tantangan serius yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan target. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada industri, pendidikan, vokasi, dan sektor padat karya. Jika tidak ada, kita akan terus tertinggal di ASEAN. Mungkin cukup sekian pembahasan topik yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dikarenakan saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.